guys, kalian milenial. Perkenalkan, nama saya Dina Sakina, usia saya baru 18 tahun. Saya tamat sekolah di tahun 2018 SMA. Sekarang saya menjalani bisnis online dengan omset miliaran rupiah. Nah, bagi kalian yang mau punya omset miliaran rupiah hanya dengan online, kalian wajib ikutin acara ini. Acaranya gratis. Nanti kalian bakal diajarin cara berbisnis online dengan cara yang gampang dan sederhana, hanya menggunakan handphone. Halo, saya Dimas. Pengen tahu bagaimana caranya menggunakan handphone bisa punya penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta? Anda hadiri di acara Roadnet, gratis loh. Hai guys, acara Roadnet adalah acara yang sangat luar biasa. Di sini kalian akan mendapatkan wawasan-wawasan baru terkait bisnis online digital marketing. Bisnis yang sangat luar biasa, yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk diaplikasi. Pastikan hadir di acara Roadnet yang ada di kota-kota Anda. Halo, saya Ahmad Bahagia Nur. Anda ingin membangun bisnis online dengan omset miliaran rupiah hanya menggunakan handphone? Hai, saya dengan Dr. Rizna Aryani. Di tengah kesibukan saya sebagai seorang dokter, tentunya saya juga memiliki bisnis online yang memiliki omset ratusan juta. Kenapa? Karena bisnis ini sangat mudah dilakukan dengan hanya menggunakan handphone saja. Hai guys, saya Mustaqim, saya pengusaha online. Hai Bunda, perkenalkan nama saya Resti, saya seorang ibu rumah tangga. Bunda ingin mempunyai bisnis online yang bisa mempunyai penghasilan puluhan juta rupiah tanpa harus mengganggu pekerjaan rumah tangga. Hadir di acara Roadnet di berbagai daerah. Hai Bunda, perkenalkan saya Misna, ibu rumah tangga dengan 5 orang anak. Bunda ingin memiliki bisnis online yang tidak mengganggu aktivitas Bunda sebagai ibu rumah tangga. Pastikan Bunda hadir di acara Roadnet yang ada di kota-kota terdekat. Di acara ini Bunda akan diajarkan bagaimana memiliki bisnis online dengan omset sampai miliaran rupiah. Jadi jangan lupa ya, hadir di acara Roadnet yang ada di kota-kota terdekat. Acaranya gratis loh. Acara ini gratis. Yuk semua ikut acara ini. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Royal Crown Ambassador Eksekutif Tennis Club, Bapak Haji Rifai Jatmika. Bila ada jalan mudah, Oke. mengapa pilih susah? Yang percaya Oke, silakan duduk. pasti bisa. Apa kabar Jambi? Wow, ada 5.000 orang nih semangatnya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Rifai Jatmika. Saya datang dari Jogja 2 hari lalu di kota Jambi ini. Kota yang saat ini menjadi sorotan Indonesia bahkan dunia, di mana perkembangan bisnis online di kota Jambi ini begitu pesat, dan itu adalah Anda semua para pelakunya. Tepuk tangan dulu ya. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa kok harus online? Ya, tadi dalam video saya sudah jelaskan beberapa hal kenapa kita selalu harus online. Zaman itu sudah mulai berubah ya. Sebenarnya internet ini sudah 90-an, tahun 90-an itu sudah berkembang cukup pesat ya, tapi sayang sekali banyak masyarakat kita yang belum memanfaatkan secara maksimal teknologi tersebut. Nah, seiring waktu, terutama dalam 1 dekade terakhir ini, pertumbuhan internet cukup pesat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang segala sesuatunya sudah harus berbau online. Kalau tidak online, kita sudah tertinggal banyak ya, tertinggal jauh oleh zaman ya. Jadi kita harus berubah dengan kehidupan kita. Coba bayangkan, sekarang mau jual apa saja selalu berbau internet. Sekarang jual apa yang tidak berbau internet itu ya. Sekarang kita mau beli sesuatu, mau beli baju misalkan ya, cukup lewat handphone, klik 1-2 hari kemudian barang sudah diantar ya. Mau beli apa lagi? Makanan ya, sekarang mau pilih apa saja, beli makanan sudah bisa ya. Ibu-ibu kalau lagi repot nggak sempat masak, tinggal buka handphone, semua masakan ada di handphone gitu kan. Sudah siap saji, tunggu kurang lebih 30 menit sudah sampai di rumah ya. Terus apa lagi ya, mau jam 1 malam gitu kan, mau sahur gitu ibu-ibu, mau masak, bahan makanannya sudah habis di kulkas ya. Tinggal buka handphone juga, semua isi kulkas ada di handphone gitu kan. Mau yang apa tinggal klik 30 menit kemudian sudah sampai di rumah ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Ini satu teknologi yang luar biasa ya. Nah, sekarang
Apapun itu sekarang sudah berbau internet. Bahkan sekarang kita mau beli jajanan di pasar gitu, beli makanan di tempat-tempat tradisional, semua sudah berbau internet. Kita cukup tunjukkan handphone, nggak perlu bawa uang tunai, tinggal tunjukkan, klik ya lewat barcode, semua sudah selesai transaksi. Meskipun hanya belanja Rp10.000 sekalipun gitu, hanya hitungan detik, klik selesai, nggak perlu ada uang kembalian atau apa. Nah, inilah teknologi internet. Oke, satu sisi teknologi ada yang memanfaatkan teknologi tersebut, tapi ada juga yang memanfaatkan dari sisi peluang, ya, sebagai pengguna atau sebaliknya dia sebagai orang yang mengambil peluang di sisi tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya ke bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, selama ini dengan teknologi internet itu cenderung sebagai pengguna atau pengambil peluang? Pengguna ya kebanyakan. Nah, masyarakat kita rata-rata sebagai pengguna ya. Handphone itu lebih banyak digunakan untuk apa? Komunikasi, satu. Yang kedua untuk apa lagi? Untuk game, biasanya seperti itu kalau anak muda ya, anak-anak kita. Nah, sekarang manfaat-manfaatnya hanya sebatas itu saja kebanyakan. Tapi sebagian orang melihat bahwa ini menjadi sebuah peluang usaha atau peluang bisnis yang bisa dikendalikan melalui handphone itu di rumah saja. Bayangkan, jadi orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu saat ini bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk menjadikan sebuah bisnis yang menghasilkan. Ya, akhirnya banyak orang yang kelihatannya tidak kemana-mana, statusnya tidak jelas, ya, banyak di rumah, sesekali pergi jalan-jalan, begitu pergi jauh ke luar negeri jalan-jalan, tapi bisnisnya ada di mana-mana. Orang tidak melihat dia punya bisnis, ya, karyawan juga bukan, punya kantor juga enggak, gitu kan. Tapi wow, pertumbuhan bisnisnya begitu pesat yang orang lain tidak pernah lihat. Nah, hari ini saya akan memberikan satu gambaran salah satu peluang yang bisa kita manfaatkan melalui teknologi internet atau melalui teknologi online, ya, online marketing atau digital marketing. Oke, revolusi digital ya. Sekarang potensi ekonomi digital di Indonesia ini cukup besar sekali ya. Kita melihat data-data sebagai berikut ya. Internet kini layaknya oksigen, tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia ya, kita maksudnya. Masyarakat doyan apapun serba gunakan internet, menghasilkan raksasa bisnis baru yang berbasis internet seperti aplikasi, pembayaran, kemudian transaksi online. Lantas seperti apa peluang bisnis bernilai fantastis dengan internet di Indonesia? Seperti apa demografi para loyalis beraktivitas ekonomi dengan internet? Raksasa Digital Indonesia, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Raksasa Digital Indonesia, kenapa kami menggunakan kata raksasa? Karena di balik raksasa ada sebuah nilai ekonomi yang sangat besar. Itulah mengapa menggunakan kata raksasa, karena besar betul bisnis di balik digitalisasi ini. Bagaimana dengan di Indonesia? Kami hadirkan demografinya untuk Anda. Kita lihat bersama. Ini merupakan hasil dari research Hootsuite, kemudian We Are Social yang bersama-sama melakukan research dan kemudian mereka menghasilkan dengan populasi di Indonesia, nih, besar sekali kita, 265,4 juta jiwa. Populasi merupakan salah satu strength ya, kekuatan Indonesia sebenarnya. Dan itu juga diakui sehingga salah satu bisnis yang masuk yang saat ini sedang ngehits ya, yaitu internet. Dari 265,4 juta jiwa, separuhnya nih, 50%, 132,7 juta jiwa menggunakan internet. Keren ya, artinya keren kenapa? Karena peluang bisnis besar sekali gitu. Jadi hampir juga separuh, sedikit saja 49% menggunakan media sosial ya. Jadi merasa penting menggunakan media sosial. Bagaimana dengan mobile users? Ini lebih besar lagi. Dari total populasi 177,9 juta jiwa menggunakan smartphone. Bahkan satu orang bisa lebih dari satu smartphone. Ini menjadi demografi. Dan apa ini artinya bagi pebisnis? Ini dipelajari dengan seksama. Kenapa? Karena mereka akan masuk ke sana. Mulai banjir lah itu ya, startup menggunakan aplikasi-aplikasi. Anak-anak muda sekarang keren-keren ya, menciptakan ide-ide yang brilian ya, menggunakan startup tersebut untuk memudahkan kehidupan dan aktivitas ekonomi. Dan kita ingin lihat dari banyak aplikasi mana yang paling sering diakses, yang paling aktif. Hasil menunjukkan Anda suka buka YouTube, suka lihat-lihat Facebook, apapun itu, kemudian juga WhatsApp pasti ya.
manfaatkan, gunakan, apalagi kalau bisa menghasilkan uang. Karena yang real ya kalau kita bisa mendapatkan fungsi, bukan hanya kita yang dimanfaatkan oleh digitalisasi, tapi sebaliknya diubah gitu posisinya, di-rotate kita yang memanfaatkan digitalisasi untuk aktivitas ekonomi. Oke, revolusi digital di semua sektor saat ini sudah berjalan, ya, menghampiri semua sektor, ya. Kalau orang tidak mengikuti, waduh, ketinggalan sekali, ya. Oke, tapi hanya dampaknya saja yang membedakan di setiap sektor tersebut, ya. Dampak yang seperti apa nanti kita lihat, oke. Nah, potensi ekonomi digital di Indonesia, yaitu menargetkan, ya, di mana pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia, ya, di tahun 2020. Sekarang udah tahun berapa? 2019, ya. Bayangkan, 1 tahun lagi Indonesia ini sudah menjadi pusat, ya, pasar ekonomi digital di Asia. Sebagai pusat, bayangkan, artinya Indonesia yang punya potensi sangat besar ini, kalau kita tidak mengambil bagian di dalamnya, wah, rugi sekali kita, ya. Oke, berikut. Nah, sekarang kita lihat, ya, data pengguna digital di Indonesia. Kita lihat yang pertama, ya, jumlah populasi di Indonesia, ya, saat ini 268,2 juta, ya, 268,2 juta jiwa. Jadi lagunya Bang Roma sudah nggak berlaku, ya, yang 150 juta itu, ya. Oke, jadi sekarang 268,2 juta, ya, urbanisasi 58%. Nah, 150 juta diantaranya adalah pengguna internet, ya. Jadi lebih dari 50% masyarakat kita itu adalah pengguna internet, ya. Nah, sekarang pengguna aktif sosial media itu lebih dari 150 juta juga. Ya, artinya sosial media ini banyak sekali, ya, ada Facebook, itu terus ada Instagram, ya, Twitter, ya, dan sebagainya. Ya, itu lebih dari 150 juta jiwa. Nah, sekarang yang unik lagi adalah pengguna handphone, ya. Penduduknya hanya 268,2 juta, tapi pengguna handphonenya 355,5 juta. Artinya bahwa jumlah handphone, ya, itu lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, kok bisa? Nah, faktanya adalah seperti ini. Satu orang sekarang sudah punya berapa handphone? Iya, 1, 2, 3, nggak cukup 1, ya. Mereka punya 2, bahkan 3, gitu. Untuk apa saja? Untuk kepentingan yang berbeda. Bahkan ironisnya orang yang tidak berbisnis, mereka punya 2 handphone, gitu kan. 2 nomor, ya. Oh, apalagi 2 handphone, 1 handphonenya ada 2 nomor. Bahkan ada handphone yang isinya 3 nomor. Waduh, ini untuk apa saja gitu. Nah, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan secara produktif untuk aktivitas bisnis, ya. Oke. Sekarang 130 juta diantaranya adalah pengguna aktif sosial media. Jadi pengguna aktif mereka betul-betul memanfaatkan secara positif sosial media, ya. Oke. Nah, sekarang era digital sudah dimulai, ya. Ini sudah berjalan cukup lama sebenarnya, tapi oke lah, anggaplah hari ini era digital baru dimulai. Sekarang apa yang harus kita lakukan, ya, untuk mensikapi era baru ini, ya. Era digital adalah era baru. Jadi segala sesuatu yang sering dilakukan di masa lalu banyak yang sudah ditinggal atau teori-teori lama sudah ditinggal juga, ya. Jadi sekarang banyak hal baru di era digital yang kita lakukan. Pola-pola itu di masa perubahan itu awalnya dianggap aneh, tapi kalau kita tidak mengikuti, kita sendiri yang menjadi orang yang aneh, ya. Kita tahu dulu misalkan handphone, ya. Handphone ini alat komunikasi yang canggih, ya. Pada tahun-tahun 92 itu mulai bermunculan di Indonesia dan penggunanya sedikit sekali. Orang punya handphone terbatas sekali, masyarakat tertentu yang bisa. Ya, saya bisa membeli handphone, memakai handphone tahun 96. Ya, waktu itu di Yogyakarta orang pakai handphone hitungan jari, ya, dan saya dianggap aneh juga pakai handphone. Handphonenya gede sekali, ya, besar kayak batu bata, itu kalau jatuh kena kaki bisa bengkak 1 minggu itu kaki, ya. Dan zaman dulu, ya, mungkin Anda nggak mengalami, ya, sebagian ada pernah memiliki handphonenya gede-gede seperti itu. Kita pakai handphone di pinggir jalan, wah, telepon atau lagi di mall, orang semua ngeliatin kita.
aneh apa itu gitu ya. Nah, sebenarnya itu era digital sudah dimulai sebenarnya di situ. Nah, sekarang sebaliknya, kalau nggak punya handphone jadi aneh gitu kan. Nah, ini malah sebaliknya. Kalau dulu punya handphone dianggap orang yang aneh ya. Nah, saat kita mau memulai bisnis di era digital, banyak orang yang menghadapi kendala. Kendalanya apa saja ya? Dalam memulai sebuah bisnis, umumnya orang selalu mengatakan, aduh, kalau mulai bisnis itu kan harus perlu modal besar, betul? Kebanyakan orang berpikir seperti itu, padahal belum tentu. Nanti kita akan bahas ya. Tidak punya banyak waktu untuk memulai bisnis. Orang berpikir bahwa memulai bisnis harus full time, ya. Wah, saya kan bekerja, saya harus resign dong dari pekerjaan kalau memulai bisnis. Belum tentu ya. Banyak orang sibuk yang pada akhirnya memulai bisnis di sela-sela kesibukannya dan bisnisnya berjalan, berkembang, menghasilkan ya. Terus harus stok produk ya. Zaman dulu dalam bisnis konvensional ya, orang kalau mau bisnis atau berdagang harus punya produk dan stok. Kalau ngomong stok produk berarti kita perlu apa? Modal besar juga ya. Wah, harus nimbun-nimbun produk di gudang dan sebagainya. Nah, zaman sudah berubah, era sudah berubah. Di era digital ini tidak harus Anda memulai bisnis stok produk. Artinya modal nggak harus besar, modalnya sangat kecil sekali, relatif ya. Oke, terus yang berikutnya, kendala orang untuk memulai bisnis selalu mengatakan saya nggak punya pengalaman bisnis. Wah, nggak punya skill bisnis. Apalagi orang tua saya nggak ada satupun yang berbisnis. Ini nggak ada hubungannya sebenarnya, tapi orang sering mengkait-kaitkan, saya bukan keturunan orang bisnis, nggak ada gen bisnis, itu nggak ada kaitannya ya. Oke, nah ini kendala-kendala yang umum yang hari ini kita akan pecahkan, kita berikan satu solusi bagaimana ya memulai satu bisnis dengan modal yang sangat singkat, sangat kecil ya, waktu yang fleksibel, terus kemudian tidak perlu skill dan sebagainya. Oke, nah bisnis terbaik saat ini ya di era digital berarti bisnis digital network marketing. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana perbedaannya bisnis digital marketing dan digital network marketing. Mungkin istilah ini Anda sedikit asing ya, digital network marketing, tapi yang sering Anda dengar seringnya adalah digital marketing atau online marketing. Nah, sudah banyak orang yang bergabung dengan digital network marketing dan saat ini banyak yang membuktikan sukses di bidang ini ya. Oke. Nah, network marketing adalah mesin uang terhebat yang pernah diciptakan manusia. Ini kalimat yang disampaikan oleh seorang yang cukup populer ya, Robert G. Allen ya, di mana beliau seorang pebisnis juga penulis buku itu mengatakan bahwa bisnis yang paling ideal saat ini adalah network marketing ya. Kenapa? Karena tadi nggak perlu modal besar, nggak perlu stok barang gitu kan, terus nggak perlu skill ya, nggak perlu banyak hal yang umumnya dilakukan oleh pebisnis konvensional ya. Oke. Nah, ada 4 mesin uang terdahsyat di era ini, yaitu pertama network marketing. Ini dianggap sebagai mesin uang terdahsyat. Yang kedua internet marketing. Yang ketiga properti dan yang keempat saham ya. Oke, good. Nah, ini pasti semua tahu ya, Pak Robert Kiyosaki. Ini seorang yang sudah cukup sukses, penulis buku yang cukup terkenal, mengatakan bahwa network marketing saat ini adalah bisnis dengan pertumbuhan tercepat. Ya, pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan bisnis-bisnis konvensional lainnya. Ya, oke, berikut. Nah, ini orang terkaya dunia mengatakan jika Anda berbisnis belum menggunakan internet, maka Anda tidak ada di dalam jalur bisnis. Waduh, ini tegas sekali. Artinya kalau Anda ngomong berbisnis, punya bisnis tapi tidak menyentuh internet, Anda tidak sedang dalam berbisnis. Bayangkan. Terus lagi ngapain kalau tidak berbisnis gitu ya. Nah, karena eranya sudah berubah, semua berbau internet ya, harus menggunakan teknologi digital. Oke, berikut. Nah, sekarang online network marketing atau digital network marketing. Pemahamannya seperti apa ya? Nah, sekarang kita lihat bahwa kekuatan network marketing adalah adanya duplikasi bisnis yang sederhana. Ya, bayangkan kalau kita punya satu usaha, ya, rumah makan contohnya, kita mau berkembang, ya, usahanya tidak cukup warung rumah makan kita itu
diperbesar saja, ya mungkin bisa nambah beberapa meja kursi, gitu. Tapi untuk lebih besar lagi kita harus buka cabang, ya buka cabang di beberapa tempat. Kalau sudah berbicara buka cabang, wah pasti permasalahannya modal dan sebagainya. Nah, belum tentu kalau cabang itu sudah dibuka, masakannya rasanya sama, gitu. Kan Anda pernah mengalami kan, punya warung yang favorit, waduh di puasa-puasa ngomong makanan ini ya. Warung yang favorit Anda tiba-tiba buka cabang di satu kota atau di tempat lain di sudut kota Jambi ini. Nah, begitu Anda makan di cabang yang kedua, ketiga dan sebagainya, belum tentu rasanya sama, betul? Nah, itu menjadi satu kendala duplikasi ya. Ternyata di dalam bisnis konvensional salah satu permasalahannya seperti itu. Nah, berbeda dengan konsep network marketing ya. Konsep network marketing kita menggunakan sistem yang mudah diduplikasi dan konsepnya sederhana. Siapapun bisa melakukan. Jadi, kalau kita memulai satu bisnis ya, kemudian bisa diduplikasi orang lain dan mudah, itu dianggap cabang yang berhasil menduplikasi bisnis utama kita. Di dalam network marketing konsepnya seperti itu, duplikasi. Yang kedua, di dalam network marketing kita mengembangkan sumber daya manusia, ya. Di dalam konvensional bisnis betul sih sumber daya manusia, tapi lebih banyak kita berbicara tentang aset dalam bentuk properti seringnya, ya. Punya properti di sana sini untuk buka cabang. Tapi dalam konsep network marketing, aset kita adalah jaringan. Jaringan itu ya manusia. Nah, sumber daya manusia ini yang kita kembangkan, ya. Leadership-nya kita kembangkan, skill-nya kita kembangkan, kita berikan training ini, training itu, ya. Dan kabar baiknya nanti di dalam konsep bisnis yang sedang kita presentasikan ini, ya training-trainingnya sangat murah, bahkan kecenderungan gratis, ya. Nah, ada yang gratis seperti acara ini, gratis ya. Hari ini ya acara ini gratis juga. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus kekuatan pemakai produk yang menjadi pemasar. Ya, jadi dalam konsep network marketing, ya orang-orang yang terlibat di dalamnya ini sebenarnya adalah customer base. Mereka pemakai produk ini menjadi satu kekuatan. Artinya kalau bisnis network marketing didukung dengan produk yang baik, orang tidak jual saja sudah ada omset di situ. Kita punya 10 jaringan, punya 10 grup di dalam komunitas kita atau 100 bahkan 1000 semua pakai. Wah, itu omset. Ini baru memakai. Apalagi kalau produk ini benar-benar bagus, dibutuhkan oleh masyarakat, setiap orang bisa testimoni dan akhirnya menjual baik secara offline maupun secara online. Wow, omsetnya jadi berkali lipat. Ini kekuatan online network marketing, ya. Terus potensi penghasilan tidak terbatas. Jadi nggak ada batas sebenarnya dalam sebuah bisnis untuk mendapatkan satu penghasilan, apalagi network marketing, ya, di mana seseorang bisa menjalankan dengan baik, sistemnya benar, dan terus menggunakan strategi-strategi yang tepat, akhirnya bisnisnya berkembang, ya, penghasilan luar biasa, ya. Kalau zaman dulu orang punya penghasilan di satu bisnis kecenderungan statis, ya, atau kalaupun naik grafiknya ya biasa saja grafiknya, ya, kecenderungan linier gitu. Tapi sekarang eksponensial, ya. Orang yang baru beberapa bulan menjalankan bisnis ini, wah, langsung pertumbuhannya pesat. Bahkan di kota Jambi yang tadi saya katakan sebagai kota yang saat ini menjadi sorotan, ya, dalam industri yang sedang kita jalankan ini, dalam waktu 4,5 bulan seseorang bisa menjalankan bisnis dengan keluarganya dan income-nya di atas 300 juta rupiah. Wah, ini kekuatan online network marketing, ya. Oke. Terus modal tentunya kecil, tadi saya sudah sampaikan dalam industri ini, ya. Di dalam membangun bisnis nggak perlu stok produk, yang penting kita punya handphone, ya, ada kuota pulsanya, ya. Kemudian kita bisa kembangkan dengan strategi-strategi yang nanti akan diajarkan, ya. Oke, berikut. Nah, sekarang perbedaan bisnis offline dan bisnis online ini mencolok sekali, ya, perbedaannya, ya. Di dalam bisnis offline, ya, marketnya terbatas, ya, waktu kita juga terbatas, ya, harus buka toko gitu kan, harus ada jam kerja, ya, panjang-panjangnya jam 12 jam, tapi umumnya orang kerja 8 jam. Ini dalam bisnis offline, modal besar, ya, harus sewa ruko, tempat harus tersedia, ya, gaji karyawan, ya, harus bayar THR lagi nanti, apalagi udah mendekati lebaran kayak gini, ya. Wah, banyak pengusaha yang bingung saat punya banyak karyawan, gaji ke-13 karyawannya, wah, belum siap ternyata gitu, ya. Terus membutuhkan skill marketing yang bagus, dan tentunya semua pasti ada risiko yang besar. Itu di dalam
offline bisnis. Bagaimana dengan online bisnis ya? Marketnya besar, namanya online, batasannya nggak ada ya. Anda mau menjangkau seluruh Jambi, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, Anda bisa lakukan ya. Terus hemat waktu ya, Anda bisa menjangkau konsumen ke seluruh Indonesia bahkan dunia ya, kapanpun dan dimanapun. Sekali lagi, kapanpun dan dimanapun. Berarti Anda bisa atur sendiri waktunya. Kalau Anda masih bekerja, di sela-sela waktu Anda bekerja, banyak waktu luang, gunakan untuk hal-hal yang produktif, membangun bisnis online. Dimanapun, ya dimanapun Anda bisa ya. Jadi dalam kondisi apa Anda bisa melakukan bisnis karena apa? Melalui internet ya. Anda tidak terikat lagi oleh waktu. Terus hemat modal ya, artinya modal tidak terlalu besar karena apa? Nggak perlu punya toko, nggak perlu punya kantor dan sebagainya. Terus hemat tenaga otomatis ya. Nah, banyak di dalam industri ini, digital network marketing, orang-orang yang punya keterbatasan waktu, ibu rumah tangga sekalipun yang waktunya terbatas ngurus keluarga, ya di rumah sambil ngomong anak gitu masih bisa berbisnis dan hasilnya jutaan rupiah bahkan miliaran rupiah omsetnya ya. Nah, contohnya seperti itu. Ada yang mengatakan bisnisnya di mana dijalinnya di atas kasur, gitu sambil di atas kasur sambil online gitu ya. Oke. Nah sekarang bagaimana bisnis online ya dibandingkan dengan digital network marketing? Ya, online marketing dan digital network marketing. Tadi konvensional dan online. Ya, sekarang online marketing dan digital network marketing. Ini perbedaannya yang mencolok ya. Bisnis online ya hanya keuntungan langsung yang didapat. Ya, kalaupun ada bonus-bonus, bonusnya terbatas. Misalkan Anda menjual online ya dengan produk Anda sendiri, keuntungannya 30-40%, ada yang bisa sampai 50 bahkan 100% ya. Nah, di situ Anda dapat keuntungan langsung. Kalau Anda jadi reseller ya, Anda keuntungannya paling sekitar 10-20% ya jadi reseller. Nanti kalau Anda membangun jaringan reseller lagi, Anda dapat selisih sekian persen lagi. Berikutnya ya tidak ada, paling hanya batasannya itu saja. Nah, sekarang hal-hal seperti itu berarti karena satu keterikatan Anda mendapatkan hasil secara aktif atau yang kita sebut sebagai active income. Ya, active income pemahamannya seperti ini. Saat Anda menjalankan bisnis tersebut, Anda mendapatkan hasil. Tapi kalau Anda tidak menjalankan, ya hasilnya stop. Kenapa? Karena bisnis Anda mungkin belum bersistem, ya. Nah, bagaimana nanti kalau kita punya bisnis, ya kita bisa tidur tapi bisnis kita jalan 24 jam. Nah, nanti ini perbedaannya di dalam bisnis digital network marketing. Nah, di dalam bisnis online yang biasa, ya kita seringnya terikat waktu dalam mencari produk. Ya, kita kadang bingung gitu kan, wah ini produk apa lagi yang dijual karena produk yang kemarin kayaknya sudah nggak laku di pasaran, jadinya cari produk baru lagi. Jadi, wah harus menginvestasikan waktu lagi untuk mencari-cari produk ya. Terus harus packing produk, ya ini konvensional banget ya, udah jualannya online ya, mau membangun karir bisnis jadinya kurir. Ya kurir, jadi udah packing nganter sendiri gitu misalkan ya. Nah ini di dalam online bisnis atau mungkin diantar secara online tapi terikat dalam mengemas produk tersebut. Ini sering terjadi, jadi masalah ya. Terus harus punya stok produk. Kalau nggak punya stok produk, kita sering kewalahan ya untuk memenuhi permintaan. Akhirnya dikomplain oleh customer ya. Terus tidak ada support system, kita harus membuat sistem sendiri lah. Membuat support system itu tidak mudah ya, kita perlu pengalaman, perlu skill ya untuk membuat support system bisnis online. Terus membuat sendiri tools marketing ya, kalau kita mau beli ya mahal biasanya ya membuat tools marketing. Ini yang terjadi di dalam bisnis online. Terus bagaimana dengan digital network marketing? Nah, ini istimewa sekali ya di dalam digital network marketing ya. Ini pengembangan dari bisnis online biasa ya. Banyak sekali keunggulan, kelebihannya ya. Keuntungan langsung ada sama dan bonus itu tidak terbatas ya. Dan hebatnya lagi dalam digital network marketing, bonus ini bisa diwariskan ya. Nah, enak kan? Artinya begini, kita membangun bisnis bukan untuk saat ini jualan saja, tapi membangun organisasinya. Ya, kita membangun organisasi di dalamnya adalah mitra-mitra kita
yang aktif sama-sama seperti kita menjual dan membangun jaringan juga. Ini yang membuat kita suatu saat mendapatkan passive income, di mana bisnis digital network marketing ini bersistem yang membuat kita tidak harus 24 jam bekerja, kita bisa tidur ya, normal saja, jam tidur, tapi bisnis berjalan 24 jam. Tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang potensi passive income-nya tadi ya, karena ada sistem ya, kemudian sistem dropshipping. Ya, ini hebatnya di dalam digital network marketing. Kenapa? Kita nggak perlu lagi packing produk, menyediakan produk, terus garasi rumah dipenuhin dengan stok produk, nggak perlu ya. Anda cukup ya memakai produk yang Anda jual, ya Anda merasakan ya sesuai kebutuhan Anda beli berapa, kemudian Anda ceritakan saja di media sosial ya melalui cara-cara digital marketing. Nah, kemudian di situ Anda bisa menjual produk dan saat ada orang yang mau membeli ya Anda tinggal masukkan data pembeli, transferan masuk, dan yang mengirim ya adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Anda, perusahaan kami tentunya ya. Nah, ini enak sekali. Kenapa? Anda punya omset puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran tanpa stok produk. Ini menarik sekali teman-teman ya, tanpa stok produk ya. Sistem dropship ya. Kemudian ada support system yang akan mengatur banyak hal ya. Anda nggak perlu membuat tool sendiri digital marketing karena sudah disiapkan semuanya. Bahkan tool-tool berjualan semua sudah disiapkan ya. Tool-tool bagaimana Anda membuat copywriting sudah disiapkan ya. Terus gambar-gambar untuk promosi sudah disiapkan. Landing page atas nama sendiri sudah disiapkan. Bayangkan kalau satu produk, satu landing page Anda beli ya, di luar jasa pembuatan landing page, kalau yang masih amatiran, masih belajar membuat landing page, harganya ratusan ribu. Tapi kalau Anda ingin memiliki landing page yang profesional, satu produk itu jutaan rupiah harganya. Tapi kabar baiknya di dalam digital network marketing yang Bapak Ibu teman-teman nanti akan jalankan, semua didapatkan secara gratis ya. Nah, semua sudah disiapkan. Artinya tinggal bagaimana kesiapan diri kita untuk memulai mengambil kesempatan ini, peluang emas ini. Menjalankan bisnis dengan konsep digital network marketing. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Nah, perusahaan yang saya tadi singgung namanya adalah Keling. Nah, kenapa harus bekerja sama dengan Keling dan menjadikan Keling sebagai mitra kita membangun bisnis digital network marketing ya. Keling memiliki produk-produk terbaik. Saat ini ada kurang lebih 150 item produk. Bayangkan 150 item produk ya. Saya mendengar ada salah satu mitra kami di dalam bisnis ini baru menjual satu produk saja dari 150 item. Dalam waktu 4,5 bulan, omsetnya sudah di atas 10 miliar rupiah. Satu item produk. Bayangkan, baru satu, belum yang lain. Anda boleh memilih, gitu ya, boleh memilih produk apapun, kebutuhan rumah tangga, produk kebutuhan kesehatan, produk terapi, produk ini, produk itu, semua ada. Tinggal Anda memilih untuk apa produk yang ingin Anda gunakan dan produk apa yang akan Anda jual tadi ya melalui pemasaran online. Yang kedua, Keling memiliki marketing plan yang menguntungkan. Ya, perusahaan ini ya sudah berdiri berusia hampir 19 tahun ini ya di Indonesia, di tahun ke-17 kemarin baru ulang tahun, yang memulainya dengan cara offline dan berkembang ya sesuai kebutuhan zaman tentunya ya dengan konsep digital network marketing atau secara online. Nah, pertumbuhan di era digital ini sangat pesat ya. Di era offline pun, era lama juga pertumbuhannya cukup bagus. Kenapa? Karena produk-produknya cukup bagus. Apalagi setelah didukung dengan era digital ini. Terus yang ketiga, kenapa harus memilih Keling? Ya, manajemen yang profesional. Ya, kita memiliki perusahaan ya yang saat ini di Indonesia berkantor di Gatot Subroto, Yogyakarta, ya, dengan nama Keling Tower. Di situ ada gedung ya dengan 25 lantai, disitulah
aktivitas manajemen Kelin mensupport seluruh mitranya di seluruh Indonesia, ya. Jadi perusahaannya cukup bonafit, ya. Ada 25 lantai kantornya di situ. Anda kalau lewat di situ Anda melihat gedung yang sangat tinggi di situ, ya. Kemudian perusahaan ini saat ini, ya, mulai tahun 2008 sampai hari ini, ya, perusahaan yang patuh syariah. Ini menjadi pedoman bukan hanya untuk umat muslim saja, di mana bisnis juga aman, halal, ya, produk-produknya semua aman dan halal, konsep bisnisnya bagi hasilnya juga adil, ya. Tapi bagi yang selain muslim, ini menjadi jaminan bahwa bisnis ini aman, ya. Tidak ada unsur tipu-tipu seperti di luar sana pernah dengar mungkin, ya, karena ini sudah bersertifikat syariah resmi dari Majelis Ulama Indonesia, ya. Nah, saat ini, ya, perusahaan Kelin terbukti memiliki support system terbaik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya nggak usah mikirin bagaimana membuat sistem bisnis, tinggal jalankan saja, ya. Bergabungnya di usaha ini modalnya murah sekali, nggak nyampe 100.000. Berapa? Rp55.000. Nah, di situ Anda bisa akses, ya, menjadi mitra Kelin dan Anda bisa mengikuti training-trainingnya secara gratis, ya. Oke, berikut. Nah, ini produk-produk salah satunya, ya, ini banyak sekali yang di era sebelum online, produk yang paling terkenal mungkin Anda sudah pernah pakai atau saat ini masih rutin memakai yang namanya klorofil, ya, Omega Squash, Spirulina, Kinotakara dan sebagainya. Nah, di era online ini produk-produknya pun disesuaikan. Kenapa? Produk-produk yang mudah pengirimannya dan dibutuhkan oleh banyak orang, ya. Salah satunya adalah kacamata terapi, ya. Dan banyak sekali produk-produk terapi yang lain. Dan salah satu yang lagi favorit saat ini adalah kacamata terapi Ion Nano, Ion Nano. Ini saat ini dalam 6 bulan terakhir omsetnya ratusan miliar dari satu produk saja, ya. Oke. Berikut. Nah, ini beberapa produk, ya, yang Bapak Ibu bisa lihat, kayak Ion Nano, Everisten, The Flora, Hydrogen Water dan sebagainya. Oke. Ya, ini brand ambassador kita, kalau Anda kenal beliau, ya, yang suaranya sangat merdu, siapa? Nisa Sabian sebagai brand ambassador Kelin Indonesia, ya. Jadi beliau saat ini menjadi tim marketing kita juga, mensupport tim marketing kita, ya, mempromosikan produk-produk kita di berbagai kota di Indonesia, ya. Oke. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan kalau kita bersama dengan Kelin, ya? Potensi penghasilan seperti apa? Yang pertama adalah Anda akan mendapatkan keuntungan langsung minimal 30% keuntungan langsung. Jadi kalau produk itu harganya 100.000, ya, Anda bisa jual dengan harga 130.000, ya, minimal, ya. Ada beberapa produk yang keuntungannya sampai 41%, ya. Contohnya kacamata Ion Nano itu keuntungannya 41%. Nah, kalau produknya 1 juta harganya, Anda bisa menjual berapa? 1.300.000. Harga paling rendah produk-produk Kelin saat ini sekitar 50 ribuan, ya, harga paling rendah, dan harga tertinggi sekitar 8 juta rupiah. Ya, kalau Anda dapat satu produk yang seharga 8 juta, 30%-nya Anda bisa hitung sendiri, ya. Nggak usah banyak-banyak, sehari satu saja jual produk itu, ya, yang harga 8 juta. Wah, itu lumayan buat nanti traktir buka puasa, ya. Oke. Oke, berikutnya bonus bulanan dan tahunan. Ya, bonus bulanan dan tahunan. Jadi banyak orang mengatakan, wah, kalau bisnis di sana bonusnya harian gitu, ya. Nah, kalau bonus harian sih masih kurang menarik, ya, karena kita bisa setiap menit dapat bonus, ya, dari Kelin, ya. Kenapa? Karena dari transaksi online, ya, nggak usah nunggu harian, ya. Nah, tapi ada bonus menarik yang bulanan itu pasti, ya. Nanti Anda bisa buka di website setiap tanggal 17, Anda akan melihat berapa omset Anda di bulan lalu, ya. Kemudian bonus akan ditransfer 3-4 hari kemudian, ya. Sudah dipotong pajak tentunya, ya. Kenapa? Karena Kelin ini patuh syariah, jadi harus bayar pajak, ya. Syukur-syukur Anda langsung mau sumbangkan atau potong untuk zakat, sedekah dan sebagainya. Oh, ada wadahnya, ya, di dalam bisnis ini, ya. Oke. Terus bonus tahunan. Jadi menariknya di dalam digital network marketing Kelin Indonesia ini,
Ya, setiap awal tahun para mitranya mendapatkan bonus tahunan. Ya, meskipun bukan karyawan, tapi ada bonus tahunannya. Berapa bonus tahunannya? Minimal 1 kali bonus terakhir yang didapat. Misalkan Anda mendapatkan terakhir bonus kemarin 25 juta di bulan Desember, di bulan Januari Anda akan ditransfer lagi. Ya, meskipun di Januari bonus Anda naik jadi 30 juta, maka ada tambahan lagi 25 juta. Asik kan? Sama ya, kalau di bulan-bulan ini banyak orang dapat THR ya. Keling tidak ada THR, adanya bonus ke-13. Ya, tepuk tangan dulu ya untuk Keling. Nah, menarik lagi nih, apa? Reward. Wah, namanya Keling ini gudangnya reward. Ya, rewardnya apa saja? Jalan-jalan ke luar negeri gratis. Ya, luar negeri gratis. Ini biasanya ibu-ibu, para wanita ini suka sekali kalau udah ngomong jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau bapak-bapak yang ikut sajalah biasanya, yang ikut-ikut dampingi ibu-ibu ya jalan-jalan. Nah, sekarang setiap tahun Keling mengadakan perjalanan ke luar negeri dalam bentuk umroh ataupun perjalanan ke beberapa negara. Yang umroh biasanya 2 kali jadwal ya, dan kami biasanya mengarahkan bagi teman-teman yang muslim pertama kali mendapatkan reward tersebut ya, gunakan untuk umroh. Nanti kalau udah cukup, insya Allah untuk berangkat haji ya, kalau cukup nilainya, tapi minimal untuk umroh dulu. Nah, setelah umroh baru jalan-jalan kemana ya, ke reward traveling ke Asia misalkan. Setelah itu cukup lagi bisa ke Eropa dan sebagainya ya. Oke. Nah, bonus yang menguntungkan ya dari bisnis Keling ini ya, bonusnya sangat menguntungkan dan bagi hasilnya adil dan proporsional. Ya, jadi tidak ada jaminan orang yang bergabung lebih dulu itu yang dijamin sukses lebih dulu, nggak ada jaminan. Tapi siapa yang bekerja dengan cara yang tepat, kerja keras dengan cara yang tepat dan benar, insya Allah mereka yang akan dapat hasil lebih besar. Ya, oke. Nah, ini reward-reward yang akan diberikan oleh Keling ya, perjalanan atau trip ke luar negeri, wisata religi, ya, bonus akhir tahun ya, yang tadi saya sebutkan. Dana mobil dan rumah. Wah, dana ya, cash is king. Ya, kalau kita punya uang, kita belikan mobil atau rumah apapun terserah. Ya, di beberapa tempat ada sih yang memberikan janji, nanti kalau berhasil dapat rumah, nanti kalau sukses dapat mobil ya. Mobilnya suruh ngangsur gitu ya. Ya, lebih baik dapat uang tunai, kita beli mobil, terserah mobil apa. Ya. Nah, itu sesuai dengan selera kita masing-masing. Oke. Berikut, saya mau sedikit cerita saja teman-teman ya. Saya menjalankan bisnis ini ya, terlibat dalam industri ini baik secara offline maupun online ya, baru 16 tahun ya. Sekali lagi, baru 16 tahun. Kenapa saya katakan baru 16 tahun? Karena kami meyakini insya Allah bisnis ini untuk jangka panjang ya. Keling saja memiliki kantor yang cukup megah di Jakarta, 25 lantai bernama Keling Tower. Ini menjadi jaminan bagi masyarakat Indonesia bahwa bisnis ini didesain untuk jangka panjang. Sementara perusahaan-perusahaan lain yang sejenis belum punya kantor. Kalaupun punya kantor, ngontrak. Tapi Keling menanamkan modal yang nilainya hampir 1 triliun rupiah untuk investasi properti, untuk jaminan kita semua ya, sebagai jaminan untuk kita ya. Nah, alhamdulillah ini reward pertama yang kami dapatkan di tahun 2006 ya, kami berdua mendapatkan kesempatan untuk umroh beserta rekan-rekan Keling yang lain ya, secara gratis ya. Sekali lagi secara gratis. Alhamdulillah ini reward pertama ya. Berikutnya setiap tahun kami pun mendapatkan kesempatan untuk umroh dengan keluarga 4 orang atau 5 orang per tahun ya. Jadi kami bisa dapat kesempatan setiap tahun berangkat ke Tanah Suci ya, dan alhamdulillah tahun 2008 juga kami beserta keluarga menjalankan ibadah haji dan semuanya gratis dari Keling ya. Nah, setelah itu bolehlah ya jalan-jalan ke tempat lain sesuai selera. Kebetulan hobi saya bukan traveling. Ya. Saya sama istri saya tidak terlalu hobi dengan traveling, tapi beberapa mitra kami senang sekali ya traveling. Ada mitra kami yang saat ini sudah lebih dari 60 negara
senang banget kalau namanya traveling setiap tahun, bisa setahun 2 kali. Kalau saya belum tentu setahun sekali ke luar negeri untuk urusan traveling. Paling keluar negeri hanya untuk urusan membangun bisnis saja ya. Ini ada kesempatan juga ya, ternyata memeluk istri di rumah dengan memeluk istri di Paris beda rasanya ya. Oke ya, terus berikutnya. Oke, berikutnya. Nah ini sama juga, memeluk istri di Belanda juga beda rasanya ya. Oke. Nah ini hobi saya teman-teman ya. Jadi orang punya hobi beda-beda ya. Dari bisnis ini saya bukan pehobi sejati di otomotif, tapi saya senang sekali dengan otomotif ya. Ini tahun 2006, alhamdulillah saya bisa. Sebelum mobil ini ada beberapa mobil operasional ya, Escudo, Yaris, tapi setelah itu mobil hobi atau mobil impian. Ini 2 mobil ini adalah mobil Mercedes-Benz ya, yang pada zaman itu ya, di yang hitam ini New A-Class, mobil baru New A-Class pada zamannya ya. Dan yang merah ini mohon maaf, ini mobil setengah jadi. Kenapa? Karena nggak ada atapnya ya. Ini mobil hobi ya. Kemudian berikutnya, nah ini juga mobil hobi juga ya. Yang sebelah kiri warna hitam itu mobil Mercedes-Benz tipe M-Class atau ML350 3500 cc, mobil Jeep ya, SUV, tapi kecepatannya sangat tinggi, hanya dalam waktu 6 detik bisa menjangkau lebih dari 100 km per jam ya. Dan mobil yang warna putih ini juga mobil yang sedikit spesifik ya, mobilnya tidak terlalu besar. Ini mobil istri saya, namanya Ford Focus dengan mesin turbo. Ini juga sama ya, kecepatannya sangat tinggi ya. Oke, berikutnya ini reward berikutnya ya, paling senang saya sebenarnya bukan melihat mobilnya, melihat istri saya tersenyum, itu yang paling saya senang ya. Oke, berikutnya, nah karena istri saya pakai mobil sport warna kuning ya, maka saya temani dengan yang warna merah ya. Ini juga mobil sport. Mobil ini hanya dalam waktu 5 detik bisa menjangkau ke 100 km per jam ya. Kadang saya balapan sama istri saya gitu ya. Ini lagi siap-siap balapan ya. Oke, berikutnya ya, ini mobil istri saya juga, ini mau kondangan ya, ini BMW seri 7 ya. Oke, berikut. Nah, ini mobil saya kalau saya buat main-main di lumpur ya. Mobil Bigfoot ya. Off-road. Oke, berikut. Ini mobilnya anak-anak ya. Ini salah satu mobil reward juga dari Keling, dari bonus Keling. Toyota Alphard yang sudah cukup lama dipakai 5 tahun ini, tiap hari kerjanya mondar-mandir di Jogja untuk apa? Untuk antar jemput anak-anak. Saya jarang memakai, belum tentu sebulan sekali saya memakai ya. Oke, berikut. Ya, ini keluarga kami, alhamdulillah. Kalau tadi foto-foto mereka masih kecil-kecil, ini foto beberapa waktu lalu. Anak saya yang nomor 1, yang pertama saat ini kuliah ya di Universitas Gadjah Mada, dan yang paling kecil masih TK ya. Oke, berikut. Nah, itu hanya sebagian dari yang bisa kami ceritakan tentang reward dari perusahaan Keling. Dimana siapapun yang berhasil ya membangun bisnis secara digital ya, akhirnya akan mendapatkan reward-reward tersebut. Dan sekali lagi, cash is king. Anda bisa gunakan untuk apa saja, untuk jalan-jalan ke luar negeri, Anda gunakan untuk kendaraan sesuai yang Anda miliki. Ini mohon maaf, bukan satu standar kesuksesan, materi bukan satu standar kesuksesan, ini hanya reward saja ya. Standar kesuksesan sebenarnya kalau hari demi hari kita semakin baik, kehidupan kita semakin baik, semakin bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke. Nah, manajemen Keling cukup profesional teman-teman. Jadi kita tidak usah ragu lagi saat bekerja sama dengan perusahaan ini ya, di mana Anda ikuti saja sistemnya, ikuti saja pelatihan-pelatihannya, singkirkan pikiran saya ini gaptek, saya ini sudah tua. Kadang begitu ya, saya juga kadang berpikir begitu awalnya. Ya saya setengah abad seperti ini, mikir waduh apa saya masih bisa nih jalanin bisnis online, udah agak tulalit ini gitu. Tapi ternyata cara-cara yang dikerjakan diajarkan sangat-sangat sederhana ya. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam bisnis Keling kita menggunakan konsep syariah. Jadi konsep bisnisnya, marketing plan-nya aman, produk-produknya semua halal insya Allah ya. Oke, berikut. Nah, support system kita adalah support system terbaik yang memfokuskan 3 hal. Yang pertama adalah selling, yang kedua sponsoring, dan yang ketiga servicing ya. Oke.
Nah, ini beberapa orang yang sudah menjalankan bisnis scaling ya, punya beberapa statement. Bisnis online scaling sangat menjanjikan. Dengan sistem yang terintegrasi, memudahkan kita bisa menjangkau semua orang di seluruh Indonesia walaupun dari rumah. Siapa beliau? Bapak Muhammad Amin Oleh, salah satu orang yang sudah sukses di bisnis scaling Indonesia. Oke, berikut. Ini salah satu anak muda ya dari Bandung, Ricky Fadilah. Testimoninya seperti ini, bisnis online scaling sangat cocok buat anak muda yang dinamis dan kekinian. Jadi kalau Anda merasa sebagai anak muda gitu ya, dinamis dan kekinian, ini yang tepat bisnis untuk Anda ya. Bisnisnya keren dan support sistemnya oke banget. Buat kamu yang newbie sampai sudah master cocok ya. Bisnis scaling online ini cocok untuk Anda semuanya ya. Ini kata Ricky Fadila. Oke. Nah, bahkan jika Anda mau memulai bisnis dari nol sekalipun, ini cocok untuk Anda. Kenapa? Karena semua sistem sudah disiapkan, tinggal Anda mau menjalankannya, insya Allah Anda juga punya kesempatan sukses di dalam bisnis ini. Tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya ya. Oke. Sekarang mengapa menjalankan bisnis digital network marketing cukup menggunakan handphone saja, tidak menggunakan laptop ya. Yang pertama, menggunakan handphone ini fleksibel ya. Menjalankan bisnis bisa dilakukan di mana saja. Ya, Anda mau kemana saja, biasanya handphone nggak ketinggalan ya. Mau kondangan, bapak-bapak gitu kan, istri ditinggal gitu, nggak terlalu respon. Oh iya, sampai tempat baru istri ketinggalan. Tapi kalau baru keluar rumah, cari handphonenya ketinggalan, balik langsung gitu ya. Jadi handphone ini menjadi sesuatu yang kayaknya wajib di mana-mana dibawa ya, zaman sekarang masalahnya ya. Terus apa? Sederhana, tidak ribet ya. Beberapa orang kalau sudah mengatakan bisnis online, buka laptop, baru lihat laptopnya langsung mual-mual gitu. Kenapa mual-mual? Nggak tahu bagaimana ngidupin laptopnya gitu kan. Tapi menggunakan handphone siapapun bisa ya. Sangat sederhana, lebih terjangkau ya. Kalau menggunakan laptop harganya di atas 5 juta rupiah ya. Tapi handphone harga ratusan ribu rupiah, yang penting Android, Anda bisa menjalankan bisnis online ya, dan mudah diduplikasi. Sekali lagi, yang tadi saya sampaikan dalam membangun bisnis online, digital network marketing terutama, kuncinya adalah mudah diajarkan kepada orang lain, mudah diduplikasi. Jadi menggunakan handphone sangat mudah diduplikasi kepada orang lain ya. Oke. Apa yang Anda dapatkan jika Anda join di Scaling? Ya, yang hanya dengan Rp55.000. Yang pertama, Anda akan mendapatkan starter kit digital dan e-katalog. Ya, Anda tinggal download di situ. Anda punya nomor ID dulu tentunya ya. Registrasi nanti akan dibantu oleh orang yang mengenalkan usaha ini kepada Anda ya. Yang penting Anda punya KTP. Syaratnya itu saja. Punya KTP dan yang kedua masih hidup. Kalau punya KTP tapi gelarnya almarhum nggak boleh gitu ya. Punya KTP dan masih hidup. Oke. Terus Anda akan mendapatkan website virtual untuk memantau perkembangan bisnis ya. Jadi Anda nanti langsung bisa akses di website tersebut ya. Terus Anda akan dibimbing sampai menghasilkan dan bimbingannya gratis. Kalau Anda punya mentor di luar sana, oh ada harganya itu. Sampai Anda bisa, oh bayarnya juta-jutaan. Nah, di dalam bisnis scaling ini, digital network marketing scaling, Anda dapatkan bimbingan sampai Anda bisa secara gratis. Asik kan? Ya, sampai bisa tentunya ya. Nah, siapa yang membimbing? Orang yang sudah ahli tentunya ya. Terus yang berikutnya, Anda berhak mengikuti semua pelatihan atau training yang diadakan secara gratis juga. Trainingnya gratis. Di luar sana juta-jutaan kalau ikut training. Kalau di Scaling gratis ya. Nah, misalkan Anda ikut acara training online marketing, itu gratis ya. Tapi ada yang keluar biaya, biayanya untuk apa? Untuk sewa ruangan dan makan tentunya. Masa makannya ikut gratis juga gitu ya. Nah, jadi cuma bayar biaya kontribusi sewa hotel atau rumah makan, biasanya di situ trainingnya gratis. Kenapa? Karena Scaling tidak berjualan training ya. Scaling tidak berjualan training-trainingnya, semua diberikan secara gratis. Yang Scaling tawarkan adalah kerja sama bisnis yang saling menguntungkan ya. Terus Anda juga bisa akses ke www.kinet.co.id ya. Jadi Anda bisa akses ke situ dan Anda bisa
mendapatkan semua produk untuk Anda pasarkan secara dropship ya. Anda bisa buka di Kinet nanti. Oke, berikut. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini adalah sebuah peluang ya. Sebuah kesempatan terutama bagi Anda yang belum memulai bisnis online, baru mendengar di luar sana bahwa sekarang zamannya serba online, saatnya Anda mengambil kesempatan bahwa Anda juga harus menjadi bagian dari pelaku bisnis online yang mendapatkan hasil sangat besar jika Anda mau menjalankan. Nah, hari ini ada yang istimewa di mana Anda tidak hanya mendapatkan informasi seperti ini saja, tapi hari ini akan diajarkan bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil hari ini juga. Ya, mendapatkan hasil ya. Nanti akan dibantu oleh tim kami ya, akan dipandu oleh tim kami bagaimana hanya dalam waktu 15 menit paling lama ya Anda bisa langsung menjalankan bisnis online dengan cara-cara yang sederhana, akan dipandu oleh mereka. Yang penting handphone Anda keluarkan dan ada kuota internetnya ya. Anda langsung diajarkan, dipandu ya, dan Anda akan diberikan satu cara yang sederhana bagaimana memulai bisnis online, dan hari ini juga langsung menghasilkan. Dan siapkan rekening Anda karena ada orang yang akan siap-siap transfer ke rekening Anda untuk menjual produk-produk Keling ya, untuk membeli produk-produk Keling yang Anda pasarkan melalui online. Sekian dari saya, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi, mari Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Royal Crown Ambassador Eksekutif Leaders Club, Bapak Haji Rifai.